Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Yunaldi, NPM 2110011111016, Prodi Ekonomi Bangunan, mata kuliah Statistika, Universitas Bung Hatta. Dosen pemimpin adalah Ibu Helmawati, SEMSI. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ukuran dispersi. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variansi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Atau bisa disebut dengan ukuran dispersi, pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ukuran dispersi. Ukuran dispersi terbagi menjadi dua. Yang pertama dispersi mutlak, dan yang kedua dispersi relatif. Yang pertama dispersi mutlak terbagi beberapa jenis. Yang pertama jangkauan atau range. Yang kedua simpangan rata-rata atau mean deviation. Ketiga variance. Keempat standar deviasi. Kelima adalah simpang kuartil. Dan dispersi relatif terbagi oleh koefisien variasi. Selanjutnya kita masuk ke jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil data. Cara mencarinya adalah R sama dengan nilai maksimum data kurang nilai minimum data. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai kita R, masuk ke simpangan kualitas datanya semakin tidak baik. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Deviasi rata-rata dibagi dua. Yang pertama, deviasi rata-rata data tunggal. Yang kedua, deviasi rata-rata data per kelompok. Rumus deviasi rata-rata data tunggal adalah DR sama dengan 1/N kali delta X kurang X bar sama dengan delta X kurang X bar per N. Yang kedua, deviasi rata-rata data per kelompok, yaitu DR sama dengan 1/N delta F X kurang X bar sama dengan delta F X kurang X bar per N. Dari data di atas kita dapat mengetahui berat badan mahasiswa dan banyaknya mahasiswa. Lalu kita mencari X-nya. Terus mencari Fx dan mencari X kurang X bar-nya dan Fx kurang X bar. Dari tabel di atas didapat X bar-nya delta Fx kurang delta F. Itu kita bagi. Itu 6718 per 100 sama dengan 67,18. Jadi kita dapatkan simpangan rata-ratanya DR sama dengan delta F X kurang X bar per N sama dengan 294,12 per 100 sama dengan 29,412. Selanjutnya kita masuk ke variance. Variance adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel variance-nya atau variance sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi variance atau variance populasi disimbolkan dibaca dengan sigma kuadrat. A.
Varians data tunggal. 1. Metode biasa. Untuk sampel besar N lebih besar dari 30 sama dengan S kuadrat sama dengan delta dalam kurung X kurang X bar kuadrat per N. Untuk sampel kecil N kecil dari 30, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan delta X kurang delta dalam kurung X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Selanjutnya, kita masuk ke metode angka kasar. Untuk sampel besar, N besar 30, N sama dengan S kuadrat per delta X kuadrat per N dikurang dalam kurung delta X kurang N tutup kurung kuadrat. Untuk sampel kecil atau N kecil dari 30 sama dengan S kuadrat sama dengan delta X kuadrat per N kurang 1 kurang dalam kurung delta X tutup kurung kuadrat per N dalam kurung N kurang N adalah contohnya. N tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, 11. Kita masuk ke penyelesaiannya. N sama dengan 5. Jumlah datanya adalah 5. Jadi kita dapatkan X bar sama dengan jumlah data per 5 sama dengan 6. Di sini kita memakai metode biasa untuk sampel kecil, N kecil dari 30. Ya, seperti rumus delta dalam kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat kurang N kurang 1 sama dengan 54 per 5 kurang 1 sama dengan 13,5. Untuk mencari metode angka kasar atau untuk sampel kecil N kecil dari 30, dapatkan rumus delta X kuadrat kurang N per 1 kurang dalam kurung delta X tutup kurung kuadrat per N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung sama dengan X kuadratnya kita dapatkan 234 kurang 5 kurang 1 itu 5 itu yaitu N kurang 1 kurang 30 kuadrat per 5 dalam kurung 5 kurang 1 sama dengan 13,5. Di sini kita dapatkan X-nya itu sama dengan 30 atau jumlah dari data itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke varians data berkelompok, yaitu pertama ada metode biasa, yaitu ukuran sampel besar N lebih besar dari 30, S kuadrat sama dengan delta F X kurang S X bar dalam kurung kuadrat kurang N, dan untuk sampel kecil N kecil dari 30 per S2 S kuadrat kurang delta F X kurang X bar itu kurung kuadrat kurang X per 1. Rumusnya hampir sama dengan varians data tunggal, tapi untuk metode biasanya kita memerlukan frekuensinya. Yang kedua, masuk lagi ke metode angka kasar. Rumusnya masih sama dengan varians data tunggal. Bedanya adalah kita harus mencari frekuensinya dulu, baru kita kalikan. Dan yang paling menarik adalah ada juga dengan metode codingnya.
Untuk sampel besar N sama besar dari 30, S kuadrat sama dengan C. Apa itu C? C adalah panjang interval kelas dikali delta FU, atau U itu cara mendapatkan U seperti keterangan di bawah ini, D per C sama dengan X kurang M per C. Yaitu masuk ke rumusnya C kuadrat kali delta FU kuadrat per N dikurang dalam kurung delta FU per N tutup kurung kuadrat. Untuk sampel kecil sama dengan N kecil dari 30 sama dengan S kuadrat sama dengan C kuadrat kali delta FU kuadrat per N kurang E kurang delta FU tutup kurung kuadrat per N dalam kurung N kurang 1. Di sini dapat keterangan M adalah rata-rata hitung sementara. Contohnya sebagai berikut. Tentukan varian data distribusi frekuensi dengan metode biasa, angka kasar, dan coding. Kita masuk penyelesaiannya. Di sini kita dapatkan X barnya adalah 67,18. Kita harus mencari X, Fx, X kuadrat, Fx kuadrat, X kurang X bar, seperti yang kita pelajari waktu dulu. S kuadrat sama dengan delta F per X kurang X bar kuadrat per N sama dengan jumlah delta F X kurang X bar kuadrat kita dapatkan dari datanya adalah 1364,76 dan N-nya kita dapatkan jumlah frekuensinya adalah adalah 100. Jadi kita bagi, terus kita dapatkan hasil 13,6476. Dan dengan metode kasar kita masukkan rumus S kuadrat sama dengan delta Fx kuadrat per N kurang delta Fx per N kuadrat sama dengan, kita balik ke datanya, kita dapatkan Fx kuadratnya adalah 452,680 per 100 dikurang delta Fx yaitu 6718 per 100 kuadrat sama dengan 13,6476. Dan dengan metode coding S kuadrat sama dengan C kuadrat kali delta FU kuadrat per N kurang delta FU per N kuadrat sama dengan C-nya kita dapatkan 3 kita kuadratkan dikali 152 per 100 dikurang 6 per 100 akar 2 sama dengan 1368 per 100 kurang 36 per 10.000 sama dengan 13,6476. Dan hasilnya akan sama. Pasti akan sama. Kalau salah berarti metode Anda yang salah. Selanjutnya kita masuk ke simpangan baku. Simpangan baku adalah akar-akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar rata-rata kuadrat. Dalam kurung S sama dengan kuadrat varian untuk sampel simpangan baku dilambangkan dengan S, sedangkan untuk simpangan baku populasi dilambangkan dengan sigma. A. Simpangan baku data tunggal. Metode biasa untuk sampel besar N besar 30 besar dari N sama dengan S sama dengan rumusnya sama seperti
varian, cuman kita akarkan. Seperti itu. Dan begitu pun dengan metode biasanya, metode angka kasarnya, dan simpangan baku data per kelompoknya. Cuman bedanya adalah kita akar. Dan C merupakan panjang interval kelas. M rata-rata hitung. U dapatkan D per C X kurang M sama dengan C. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke koefisien variasi. Untuk melihat penyimpangan nilai yang terdiri dari beberapa kumpulan data, berikut adalah bentuk umumnya. Seperti rumus dispersi relatif sama dengan dispersi absolut per rata-rata. A. Koefisien variasi. Cara mencarinya adalah KF sama dengan S per X bar kali 100%. B. Variasi jangkauan FR atau bisa disebut dengan FR. R per X bar kali 100%. Berikutnya adalah variasi simpangan rata-rata. Rumusnya adalah FSR per sama dengan SR per X bar kali 100%. Variasi kuartil atau FQ sama dengan QD per ME kali 100%. Sama dengan Q3 kurang Q1 per Q3 tambah Q1 kali 100%. Selanjutnya kita masuk kepada kemencengan dan kecondongan. Kemencengan atau kecondongan atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan dari sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Dan jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi tersebut menceng kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi tersebut menceng kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut adalah gambarnya. Untuk mengetahui konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau ke kiri, digunakan metode pertama, koefisien kemencengan Pearson, kedua, koefisien kemencengan Bowley, ketiga, Baiklah, kita masuk ke A, koefisien kemencengan Pearson. Rumus koefisien kemencengan adalah SK sama dengan X bar per M0 per S. Keterangannya SK adalah koefisien kemencengan Pearson apabila secara empiris dapat hubungan antara nilai pusat sebagai X bar kurang M0 sama dengan 3 dalam kurung X bar kurang ME. Maka rumus kemencengan menjadi SK sama dengan 3 dikali X bar per ME per S. Jika SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka SK sama dengan 0 berarti kurva berbentuk simetris. Yang kedua, SK besar daripada 0 berarti kurva kemencengan ke kanan, menceng positif. Itu masuk ketiga, 0 kecil dari SK berarti kurva menceng ke kiri atau menceng negatif. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kemencengan Bowley, atau bisa disebut dengan kuartil koefisien kemencengan. Rumus koefisien kemencengan seperti yang kita dapat dalam gambar ini adalah keterangannya SKB itu sama dengan koefisien kemencengan Bowley, Q sama dengan kuartil, dan jika SKB dihubungkan dengan keadaan kurva, maka Q3 kurang Q2 salah.
Q2 kurang Q1 besar dari Q3 kurang Q2. Berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. Begitupun Q2 kurang Q1 kecil dari Q3 kurang Q2, berarti kurva menceng ke kanan atau menceng positif. SKB positif berarti distribusi menceng ke kanan. SKB negatif berarti distribusi menceng ke kiri. SKB sama dengan plus minus 01 menggambarkan distribusi yang menceng tidak berarti. Dan SKB 0,3 besar dari SKB menggambarkan kurva yang menceng. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kemencengan persentil. Rumus koefisien kemencengan persentil adalah SKP sama dengan P90P kurang P50 dalam kurung P50 kurang P10 tutup kurung per P50 kurang P10. Atau SKP sama dengan P90 kurang 2P50 per P10 per P50 kurang P10. Keterangannya adalah SKP merupakan koefisien kemencengan persentil. P merupakan persentil. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kemencengan momen atau kemencengan relatif. Untuk data tunggal rumusnya adalah A3 kurang M kuadrat per M pangkat 3 kurang S pangkat 3 sama dengan 1 per N delta dalam kurung X kurang X bar per 3 kurang S pangkat 3. Untuk data per kelompok rumusnya A3 kurang M pangkat 3 per S pangkat 3 sama dengan 1 per N delta F X kurang X bar pangkat 3 per S pangkat 3 atau A3 kurang C3 per S pangkat 3 sama dengan dalam kurung delta FU pangkat 3 kurang N kurang 3 dalam kurung delta FU pangkat 2 per N tutup kurung kali delta FU per N tutup kurung tambah 2 dalam kurung delta FU per N tutup kurung pangkat 3. Selanjutnya kita masuk kepada keruncingan atau kurtosis. Seperti kita dapat pada gambar 2, keruncingan kurva. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Dapat dibedakan atas 3 macam. 1. Leptokultik atau distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Kedua, platikurtik atau distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Yang ketiga adalah mesokurtik atau distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Selanjutnya, untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan adalah koefisien keruncingan dan koefisien kurtosis persentil. Satu koefisien keruncingan atau ketentuannya adalah 3 kecil dari nilai atau distribusi praktikum. Selanjutnya 3 besar dari nilai merupakan distribusi leptokultik. Yang ketiga, nilai sama dengan 3 atau sebenarnya distribusi mesokultik. Yang terdapatkan data tunggal seperti rumus di atas. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.